ada 4 hal yang penting. Ini kesimpulannya dari semua. Yang pertama 10 Juni pada saat di Bareskrim Mabes Polri kita sudah ajukan 3 ahli tapi sama sekali atas laporan Egy Sujana ya tanggal 9 Desember 2024 itu tidak pernah dipanggil dan tidak pernah diperiksa. Satu, ini sudah menyalahi karena ada surat resmi dari TPUA. Yang kedua, ijazah sampai detik ini yang asli tidak pernah ada dan tidak pernah ditunjukkan. Nah, sehingga proses ini saya katakan cacat secara hukum, tidak bisa dipaksakan gitu ya. Dan yang ketiga, sesuai pernyataan bersama disikapi bersama pada saat gelar perkara di Polda kemarin bahwa akan menyempurnakan berkas dengan memeriksa ahli dan ada cat saksi yang meringankan. Faktanya tidak. Baru kemarin diajukan itu pun masih mundur lagi. Tapi berkas secepat itu dikirim ke kejaksaan atau kejaksaan tinggi. Ini juga cacat prosedural. Tidak boleh begitu gitu loh ya. Dan yang terakhir, ini paling fatal yang tidak pernah disinggung tadi adalah Perma 1 tahun 56. Selama perdata itu yang menyangkut proses perkara ijazah berjalan, maka harus di-hold pidananya. Tidak bisa dipaksakan untuk berjalan. Kok semua ini ditabrak? Apakah ini tekanan? Apakah paksaan? Ya saya kira jurnalis yang bisa menjawab. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada tambah silakan. Ada yang terlupa, meskipun kemarin sudah saya sampaikan di depan Komnas HAM. Kami kemarin ke Komnas HAM ya, untuk menindaklanjuti dulu laporan kita ke Komnas HAM. Dan ada yang menarik banget, meskipun kemarin ada yang sudah dengar. Pengakuan dari Bu Anis Hidayah, itu ketua Komnas HAM dan didampingi Pak Prabianto, wakil ketua. Komnas HAM selalu disebut-sebut adalah tahu tentang gelar perkara. Jawaban tidak pernah Komnas HAM dicatut namanya oleh Mabes Polri dan juga oleh Polda Metro. Komnas HAM tidak pernah menyetujui hasil gelar pendapat. Komnas HAM tidak tahu menahu tentang gelar pendapat. Komnas HAM pun tidak datang waktu gelar perkara. Jadi artinya adalah semua hasil gelar perkara itu mencatut nama Komnas HAM. Ini disampaikan langsung oleh Bu Anis Hidayah dan juga oleh Pak Prabianto. Gabungan Anis Prabowo. Nah, itu yang ada di Komnas HAM. Terima kasih. Ada pertanyaan, Ketua silakan. Komnas HAM. Ada pertanyaan, silakan. Ini kan mau negasin sekali lagi sih. Tadi kan bilang bahwa ini adalah pemeriksaan pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka gitu. Ya. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah Betul. Adakah barang bukti baru yang dibawa untuk pemeriksaan itu? Dan yang ketiga, untuk Pak Roy sendiri, pendapat pribadinya seperti apa terkait dengan SP3 Pak Egy dengan Pak Damai Lubis? Mas Roy dulu. Saya jawab yang pertama dulu ya, ini terkait barang bukti. Bahwa sebenarnya bukti yang kami hadirkan itu sudah kami sonding sejak November 2025 yang lalu, yakni permohonan menghadirkan ahli dan saksi. Memang alhamdulillah Prof. Subianto yang ahli ITE sudah diperiksa, tapi masih ada 3 ahli yang belum diperiksa. Yakni yang pertama ahli bahasa spesifiknya linguistik forensik Prof. Aceng Ruhendi yang belum diperiksa. Nanti kami akan tanyakan kapan jadwalnya. Yang kedua ada ahli pidana, ada 2 orang ahli pidana. Yang pertama Dr. Asmi Syaputra dari Universitas Trisakti. Yang kedua Pak Ganjar Laksamana Ganjar Bondan Bonaprapta SHMH dari Universitas Indonesia. Itu adalah bagian dari bukti-bukti berupa ahli yang kami hadir, yang keterangannya tentu saja sudah kami tanyakan kepada ahli bahwa para pihak ini ya, tersangka, pejuang-pejuang kita itu tidak layak untuk dipersoalkan baik dengan pasal delik aduan yakni 311 310 maupun delik umumnya 32 335 juga Undang-Undang KUHP 160 KUHP. Dan yang lebih jelas bahwa ahli kami semuanya sepakat bahwa delik itu tidak bisa dicampur aduk. Delik umum dicampur aduk, delik khusus, delik umum khusus jadi tersangka. Nah, ya kemudian diampuni, yang mengampuni cuma 1, yang memaafkan cuma Joko Widodo. Padahal ada 4 laporan selain Joko Widodo, ada Lecumanan, ada Maret Samuel Suken, ada Andi Kurniawan. Ini kok bisa satu melepaskan, yang lainnya nggak ditanya, dan kok bisa ya delik umum yang diadukan kemudian ikut hilang dengan delik aduan. Ini semuanya nanti akan diterangkan oleh ahli. Begitu. Ada lagi? Ya. Oh, Pak Roy. Tambahan juga, besok ahli yang akan diajukan adalah ada Pak Dr. Didit dan juga Prof. Hamidah. Itu untuk kita semuanya. Terus tentang sikap, tidak ada sikap pribadi saya. Kita satu tim. Sikap saya adalah sikap yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum, ya, tentang SP3-nya Egy Sujana. Jadi saya menyerahkan kepada kuasa hukum. Tidak ada sikap pribadi karena kita satu tim, kita tetap bersama. Terima kasih. Ya, yang lain ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
kita ingin sekarang lakukan sebenarnya adalah membuktikan terjadinya dua kecacatan ya. Cacat prosedural dan cacat substansial atau material juga. Yaitu bahwa dari segi prosedural nanti kita akan kritisi bahwa ini tidak benar, tadi sudah disinggung. Bahwa ini adalah pemaksaan, ini bukan penanganan kasus perkara kriminal, bukan. Tapi kriminalisasi. Ini bukan murni hukum, tapi ini adalah kemauan politik dengan memperalat hukum. Dan itu kan kita buktikan tentang aspek proseduralnya yang dibuat sedemikian rupa sebagai rekayasanya. Yang kedua tentu saja tidak teruraikan lebih dalam itu ialah masalah substansialnya. Ya, tuduhan ataupun sangkaan tentang pelanggaran pasal 310, 311, 160 KUHP lama yang dikaitkan dengan pasal 33, pasal 34 dan 246, bahkan 243 juga dikaitkan ke sana di KUHP baru yang menggambarkan bahwa 3 ataupun pasal-pasal itu kita akan buktikan tidak memenuhi bagi sangkaan kepada kita semua. Misalnya soal pencemaran 310, 311 atau 433, 434. Itu kan. Itu hal yang bagaimana terjadi pencemaran dikaitkan dengan fitnah. Jika belum ada pembuktian tentang ijazahnya itu asli atau palsu. Sampai detik ini tidak ada satupun instansi yang punya kredibilitas bisa membuktikan tentang status ijazahnya asli atau palsu. Maka tidak ada itu pasal yang disebut pencemaran maupun fitnah. Kemudian yang berkaitan dengan masalah penghasutan. Penghasutan itu semua sudah tahu bahwa itu deliknya material. Material itu harus ada bukti nyata prakteknya dari apa yang disebut dihasutkan itu. Dan itu sama sekali kita bisa menyatakan tidak ada bukti itu. Tidak akan ada, berarti tidak mungkin terbukti pasal itu. Termasuk juga dikaitkan tadi 243 yang baru, misalnya soal ujaran kebencian berbasis sara. Sara apa? Dalam konteks yang apa kita kemukakan. Tidak ada hubungan dengan suku, tidak ada hubungan dengan agama, tidak ada hubungan dengan ras. Apalagi antar golongan. Nggak ada itu. Maka sebetulnya ini tidak memenuhi rumusan delik. Dan ini menggambarkan bahwa sebetulnya diada-adakan saja. Sampai ke proses tersangka ini. Jadi betul tadi, kalau dibawa, dilimpahkan ke kejaksaan, kejaksaan harus menolaknya. Nggak mungkin diproses lebih lanjut. Dan kalaupun dilanjutkan berarti kriminalisasi berlanjut. Berarti proses politik jalan, hukum hanya alat. Inilah yang kita kembalikan ke rakyat. Hei rakyat Indonesia, negara ini adalah negara kekuasaan, bukan negara hukum. Makstat, bukan restat. Dan inilah kondisinya. Maka nggak bisa dibiarkan. Kami semua, baik yang di sini kualifikasinya tersangka maupun para kuasa hukum, itu sedang berjuang untuk menegakkan negara kita sebagai negara hukum. Kembalikan, ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan dalam proses pemeriksaan ini baru panggilan ke-1. Tapi panggilan ke-1 kita sudah datang. Kita tidak takut. Dalam proses ini nggak takut. Itu padahal baru ke-1, boleh ke-2, boleh ke-3. Tapi ke-1 pun kita sudah datang. Kita akan penuhi proses-proses hukum ini. Dan kita tidak akan melakukan apa yang disebut dengan perdamaian. Restoratif justice. Maaf-maafan. Tidak akan kita lakukan. Walaupun sudah lebaran nantinya. Saya kira ini pokoknya. Kalau mau minta maaf, Pak Jokowi yang minta maaf. Bukan kepada kami, ke rakyat Indonesia. Pak Jokowi harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dia telah menipu bangsa ini selama lebih dari 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gustaf, ya, terakhir. Setelah ini baru boleh pertanyaan. Terakhir. Ya, nanti.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dan kawan-kawan sehat walafiat untuk menghadapi proses hukum yang dilakukan bukan oleh bangsa ini, tapi oleh geng Solo gitu. Artinya mohon marwah hukum di negara ini harus betul-betul ditegakkan. Jangan hukum ini dipermainkan oleh yang namanya Joko Widodo. Karena apa? Karena saya sendiri meyakini ijazah Jokowi itu ada yang buat. Artinya ijazah itu palsu. Keberadaan kami di sini, ini menunjukkan bahwasanya Jokowi masih punya kekuasaan di atas Polri. Hukum tidak berlaku untuk Jokowi. Dibuktikan apa? Kemarin terjadinya restorasi justice, Egy Sujana dan Damai Hairil Lubis dilakukan di Solo dengan dihadiri petinggi-petinggi Polri. Oleh karena itu, Jokowi selalu bertanya, ada orang besar di belakang TPUA. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Dan udah diambil. Jadi silakan Pak Jokowi bertanya oleh Egy Sujana. Karena proses ini Egy Sujana yang melakukan bertahun-tahun. Bukan orang lain, bukan partai-partai lain, bukan Pak SBY atau bukan PDIP, Egy Sujana. Ini saya ngomong jujur. Karena saya di situ. Satu hal lagi, kami kemari TPUA, Rustam, saya, Bang Rizal Fadila, Ibu Kurnia, untuk menguatkan antara kami dengan RRT. Karena apa? Sesuai tadi yang ditunjukkan oleh Mas Suryo, bahwasanya mereka bertiga diminta untuk menjadi saksi. Tapi terperangkap dalam situasi politik hari ini. Di sini kami menyatakan kami bertanggung jawab TPUA kepada mereka. Oleh karena itu, kami akan tetap bersama RRT untuk membuktikan bahwasanya ijazah Jokowi memang benar-benar palsu. Karena apa? Ada pembuatnya. Saya selalu sebutkan namanya Eko Sulistyo. Isu itu beredar di kalangan aktivis. Saya minta Eko Sulistyo hadir, klarifikasi, kita ketemu. Dan juga saya berharap kepada Pak Jokowi, kami bukan untuk memenjarakan Pak Jokowi. Cuman kami hanya meminta supaya Pak Jokowi bicara jujur kepada rakyat. Permohonan maaf kepada rakyat. Jokowi tidak harus dipenjara gara-gara ijazah palsu. Tapi Jokowi bisa dipenjara gara-gara kasus KKN lainnya. Yang hari ini banyak terjadi, menteri-menteri Jokowi ditangkap, menyatakan bahwa Jokowi, mereka setor uang kepada Jokowi. Banyak yang bicara. Nah, pada Pak Prabowo yang saya hormati, yang kami dukung, kami ini memperjuangkan ini sudah lama. Dan kebohongan Jokowi pun sudah lama, 2014 bahkan sebelum itu. Apabila Allah menyetujui bahwa itu terbongkar di tahun 2014, artinya presiden hari itu adalah Prabowo Subianto. Artinya Prabowo juga dibohongi oleh Jokowi. Dua kali. Saatnya Prabowo bersama rakyat. Saatnya Prabowo memperjuangkan kebenaran. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan lagi di bawah ketiaknya Joko Widodo. Kami rakyat bersama Prabowo Subianto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Silakan Bang Sandi. Oke. Sebentar sedikit dari Bang Sandi. Langsung aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih rekan-rekan semua. Hari ini kami akan mendampingi 3 orang di klaster 1 ini. Ini untuk dalam rangka mendampingi untuk sesuai dengan panggilan Polda Metro Jaya.
pada hari ini ya, kami akan mendampingi mereka. Untuk pertama kalinya kita akan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Setelah kita menggantikan Undang-Undang KUHP yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ini udah 80 tahun undang-undang yang berlaku. Hari ini kami akan mendampingi teman-teman pejuang-pejuang ini untuk hak-haknya mereka. Kita ketinggalkan 80 tahun undang-undang yang telah banyak mengkriminalisasikan masyarakat Indonesia. Undang-undang nomor 1 tahun 2023 yang dipergunakan sekarang ini lebih mengetengahkan untuk penegakan hak asasi manusia. Dan kami juga nanti pada hari ini juga akan menggunakan KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Di sini juga kami akan berperan aktif untuk mendampingi mereka-mereka ini agar hak-hak mereka untuk yang dulu dikriminalisasi, yang saat ini akan menggunakan Undang-Undang KUHP baru, mereka betul-betul haknya bisa dilindungi sebaik-baiknya. Bayangkan, udah 1 tahun tadi disampaikan kalau mereka perkaranya terjerat ya yang sampai terakhir pun pada tanggal 15 Desember 2025 klaster 2 juga sudah diperiksa. Nah ini sampai hari ini klaster 1 ini diperiksa, ini udah 1 bulan lebih. Kita menyaksikan udah 2 bulan ya. Kita menyaksikan memang belakangan ini banyak yang terjadi. Apakah ini semua bagian dari rekayasa untuk masih mengkriminalisasikan masyarakat? Tentunya pada hari ini kita akan dampingi mereka untuk hak-haknya mereka dalam hak-haknya mereka bisa dilindungi. Dari saya terima kasih. Bang Azam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Bang Azam sekali lagi itu pertanyaan. Banyak banget, banyak banget Pak.